attack speed akan menjadi andalan dari kedua gold laner kita. Dan ini dia game kedua kita, MDL season yang ke-7. Game pertama, game kedua, match pertama. OZN1 dan juga Superman with Love sudah berada di posisi masing-masing untuk mengambil ke area jungler mereka. Iya, yang penting gak ada invasi jungle sih. Karena kalau Hayabusanya kena invasi jungle dari awal, itu bakal kacau banget. Dan OZN1 dengan menggunakan satu buah pergerakan yang cepat. Apalagi farming dengan Karinanya ini kan benar-benar 3 hit true damage, 3 hit true damage. Ada Tyrant Revenge juga di area top lane. Shizuka mungkin cukup terancam dan langsung di cover oleh teman-teman dari tim Kylo. Terutama untuk KJ Whitlock, kayaknya dia udah mulai sadar kalau permainan cover mungkin bisa menjadi opsi yang bagus. Namun di sisi lainnya, lihat Mueza benar-benar gak bisa diam. Dia langsung menuju ke arah mid lane, mengancam beberapa detik sebelum adanya turtle yang pertama. Iya, ini memberikan pressure juga terhadap Yakuza yang cukup lumayan lama untuk bisa melakukan satu clearing minion. Tapi Spencer terus memberikan pressure ke arah Yakuza di depan. Membuat dari Yakuza sebenarnya dari masalah experience-nya itu sama. Tapi lihat bagian atas, Mueza dalam ancaman kali ini. Tapi dengan ada Bouncing Bomb, memaksa dari KJ Whitlock keluar ke arah flickernya. Tapi OZN1 sudah mulai hadir, mencoba untuk memberikan pressure ke depan. KJ Whitlock lagi dan lagi masih cukup sustain bisa berada di area terdepan. Ya, tapi membuang 2 flicker dari Romer dan juga mid laner milik Kylo. Ini kayaknya goals dari OP Pegasus. Jadi nanti pas setup teamfight di arah turtle, walaupun mereka tidak mendapatkan turtle-nya, setidaknya mereka bisa mengancam ke arah hero-heronya yang bisa ditargeting. 10 detik lagi menuju ke arah orange dan purple buff dari masing-masing jungler kita. Dan buat sekarang, beberapa detik lagi menuju ke arah turtle yang pertama, tapi RZ membutuhkan level yang keempat sebelum dia memiliki split. Sprint sudah dimulai pop out. Bahkan dari Gemininya, dia dalam keadaan yang cukup terancam. RZ, split digunakan, ultimate sudah dibuka. OZN1 berfokus kepada objektif, Tyrant Revenge pun digunakan, tapi ternyata untuk retribution-nya OZN1 semenjak play-ins dia cukup mengerikan sih, jujur. Asli, OZN1 di sini benar-benar menjadi salah satu player yang sangat-sangat baik sekali. Tapi lihat di depan sana ada Cold Altar yang dibuka, tapi bisa menyelamatkan nyawa dari Yakuza itu sendiri dan juga Superman with Love. Tapi Gemini hadir di arah belakang dan Spencer bakal menjadi korban pertama dan first blood pun tercipta. Spencer tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena Kylo dan juga terutama dari Yakuzanya sangat sigap dengan ada Cold Altar yang udah dibuka karannya. Oke, Mueza jump in kembali dengan Tyrant Revenge, tapi kali ini masih ada cover yang cukup cepat. Retribution yang on point juga dari OZN1, namun tidak ada purple buff bagi satu sosok jungler Superman with Love. Ini dia yang sempat aku mention. Kalau ada invasi jungle, Hayabusa bakal bahaya banget. Ketinggalan level, ketinggalan damage, dan bahkan ketinggalan item. Itu mungkin bakal jadi mimpi buruk bagi semua pemain ninja dari AKKG. Waduh, dan bahkan perbedaan 2 level sudah semakin terlihat ya. Kita bisa melihat bahwa Superman with Love memang dia mendapatkan 1 assist setelah ada first blood yang terjadi untuk Kylo. Tapi seperti kata Profesor, ketika ada invasi jungle, dan terutama itu adalah purple buff. Ya, itu paling penting sih. Iya, stamina dari Superman with Love pasti akan lebih terkuras. Wah, ini bisa dibilang cakra kali ya. Wih, cakra. Iya juga sih. Bener kan? Bener. Revenge, jump in, Tyrant Rage, dan bahkan ada Spear of Misery, tapi masih ada Guardian Walk. Coba untuk dibalikan dengan menggunakan satu Numenon Blast. Counter setup yang matang, begitu saja Superman with Love dengan Shadow Kill yang mengeksekusi ke arah Mueza. Namun ada serangan balasan, Shizuka mencoba untuk melakukan sebuah pressure di area top lane, namun tidak untuk jangka waktu yang lama. Karena sebenarnya Masako cukup cepat untuk melakukan kill wave. Ya, ini memang harus bermain sabar ya, terutama dari KJ Whitlock. Dan itu ditunjukkan dengan 2 assist yang dikantongi. Dia menunggu dulu Tyrant Revenge keluar dari Mueza. Dan ketika itu udah keluar, dia akan melakukan untuk 1 buah Neon Blast yang membuat dari Kylo cukup melakukan dominasi di bagian bot lane-nya. Sementara di bagian bawah sana dengan Brave Fighter dari Gemini hanya untuk lebih cepat clearing minionnya aja. Supaya dia bisa untuk membantu teman-teman yang sedang melakukan turtle di bagian atas. 19 lagi, bahkan ada flicker di depan sana, Mueza connect, dan bahkan bouncing ball-nya tidak bisa membendung damage yang begitu besar. OZN1 tapi mendapatkan 1 buah turtle, Masako menjadi target dari Shadow Kill. Double kill diamankan oleh Shizuka, dan kali ini OZN1 masih mampu untuk bertahan dengan 1 buah bonus dari turtle. Ya, tapi itu gak cukup untuk mengejar ketertinggalan level dari OZN1. Dengan dari KJ Whitlock yang akan memberikan badannya dengan ada 1 Guardian of Bulwark yang dikeluarkan. Sementara di bagian atas sana Spencer mencoba untuk menggantikan posisi dari Masako. Brave Fighter dari Gemini belum berhasil, tapi udah cukup membuat dari sosok OZN1 mundur ke area pertahanannya. Masalahnya RZ benar-benar unbeatable banget di arah bawah. Lihat dia memberikan regen yang tiada hentinya. Dengan 1 buah pergerakan dari Alvarez jadi emblem support, dia punya regen hybrid. Makin kuat lagi untuk bertahan di dalam laning phase-nya dan makin sulit juga untuk ditumbangkan dengan regen yang berlipat ganda. Ya,
Apalagi ditambah dengan dia ketika melakukan skill akan menambahkan pundi-pundi gold. Dan EXP-nya juga bisa dibilang untuk sekarang nggak beda jauh sih sebenarnya sama lapu-lapu. Iya sih. Tapi goldnya sih lihat, beda sedikit. Dan itu cukup berimpact karena kalau misalkan nanti RZ selesai dengan Dominance Ice, ini Bloodlust X-nya nggak bakal maksimal. Kecuali ya Gemini dapetin 5 kill, 6 kill gitu mungkin masih bisa efektif. Oke, tapi kali ini setup bakal coba untuk dilakukan. Dan Razor Reface karena belakang sana Cold Altar datang tiba-tiba. Tapi lihat bagaimana KC with Love melakukan counter setup yang tidak berhasil. Bahkan yang memblessing gak sempat dikeluarin. Korban pertama terjadi di area atas sana. OZN1 mencoba untuk mencari peruntungannya, mencoba untuk mencari sosok siapa yang bisa dia take down, tapi ternyata nggak terlalu concern ke arah sana. Dan Spencer dalam ancaman. Ronde kedua bakal segera terjadi pertarungan barusan. Mueza dengan Bosimol yang mencoba untuk mundur ke arah belakang. Dan satu outer turret pun masih cukup struggle bagi teman-teman OP Pegasus menghancurkan di bagian atas. Ya ini bisa dibilang disengage yang paling bijak dilakukan sama Kylo. Karena kalau misalkan mereka melanjutkan team fight, itu di belakang Moskov-nya Masako udah ready untuk melakukan sebuah serangan balasan. Dan untuk sekarang lihat ada pertukaran rotasi sepertinya. Shizuka akan stay di area top lane. Dan melihat adanya rotasi dari Masako ke arah bottom lane, dia ingin melakukan serangan dengan split push. OZN1 lagi dan lagi perfect turtle untuk sekarang. Jadi nggak akan ada pertukaran dari segi turtle-nya. Namun RZ, dia pun sudah mulai hadir di area top lane. Cepat banget untuk regen XP dari sosok Blue. Apalagi dalam keadaan kecil play. Mueza, karena revenge. Jadi target utama dan connect begitu saja ditombakin sama Masako. Point kill kembali menuju kepada Opis dari Pegasus. Wow, itu setup yang bagus banget. Tapi respon dari Shizuka dan juga KJ with Love mencoba untuk memberikan penetrasi di bagian depan. Tapi Masako bakal fokus ke area Turtle. Wah, nyebelin banget. HP. Spear of Hysteria meng-cancel. Ke arah dan yang dibuka oleh KJ with Love. Dan bakal Flicker coba untuk digunakan. Cold Altar yang kali ini pop up. Memberikan satu pressure terdepan. Bagi teman-teman Kylo mencoba untuk pukul mundur dari OP Pegasus. Tapi itu impact Masako luar biasa banget sih itu tadi. nyebelin serius. KJ with Love udah kayak, nih rasanya nih Rocket Hammer. Nih tombak ya kan. Mundur lu. Beneran mundur dong. Udah diem gitu. Bener-bener langsung kasih Spear of Misery dan yaudah, jadi nggak ada Dominant Blast. Dan menurutku jadi nggak cuma Kufra loh di sini yang bisa meng-cancel dari sosok KJ with Love-nya. Dan Moskovnya juga bisa di sini. Iya, jadi itu langsung terbukti ya. Langsung nyebelin banget itu. Asli itu, padahal setup yang lagi benar-benar coba untuk dibangun, mencoba untuk kembalikan keadaan. Tapi kali ini Masako kembali ke pose-nya di bagian atas sana. Dan waduh, kena lagi tuh ke arah Superman with Love. Brave Fighter dari Gemini mencoba untuk memukul Masako, tapi ya hati-hati dengan ada Mueza di depan. Tapi ada ini yang dilakukan oleh Gemini karena masih ada efek dari Brave Fighter dikeluarkan, sehingga Mueza kali ini harus gigit jari, harus memilih untuk mundur. Tapi di bagian bawah sepertinya ada gangguan yang dibuka oleh RZ terhadap Superman with Love. Satu strategi yang dilakukan oleh Kylo mencoba untuk melakukan split push. Agak cukup lumayan struggle ya Profesor. Ya kalau mau bagaimanapun, ini RZ-nya cuma maksain agar quad shadow-nya keluar. Pokoknya selama Superman with Love tidak mengeluarkan shadow kill ya, menurutku aman-aman aja. Tapi kalau misalkan dia udah ngeluarin shadow kill, itu yang bahaya tuh. RZ-nya udah bisa langsung ngeluarin speed dan bisa ada counter setup yang mematikan. Mueza sendirian di area top lane, bakal coba untuk di cover oleh Masako. Mencoba untuk mengeluarkan Spear of Misery, Dominant Blast dikeluarkan, tapi ternyata tidak ada target yang connect. Dan di sisi lain, ternyata 4 pemain tersebut adalah umpan. OZN1 akan mengamankan Lord dengan sangat bebas, dengan sangat gratis di depan sana. Lihat KJ with Love ditunggangi oleh RZ dengan split-split, dengan grab-grab dan connect begitu saja langsung didapatkan dengan killing spree oleh Masako. Langsung ada Cold Altar juga yang dibuka, mencoba untuk melakukan sergapan untuk kedua kalinya. Ada yang tumbang lagi, Yakuza, dan juga 2 member yang tersisa, Shizuka serta Gemini juga harus hilang disate oleh Masako. Double kill, tidak bisa dihindari lagi. Wih, ini Masako bener-bener luar biasa banget. Memanfaatkan keadaan yang sudah dibuka oleh RZ dan membuat kali ini OP menunjukkan, oke, gue kalah kill dari tadi, tapi gue menang dari segila apa-apa. Tapi Yakuza di depan sana. Dikeluarin dari Tunnel Revenge, diusir dari turret ya. Membuat dia akhirnya tumbang di bagian bawah Spencer. Mencoba untuk head to head, masih ada satu Black Station dikeluarkan. Tapi Superman with Love udah gak ada satu pun apa-apa. Dibakar, ditumbangkan begitu saja. Solo kill dari Spencer. Dan dia selesai dengan menggunakan Winter Truncheon, padahal belum dia gunakan. Itu
Aku tahu banget Superman with Love mau shadow kill, tapi nggak nyampe jaraknya. Ternyata memang jarak terlalu jauh bisa menimbulkan sebuah kericuhan yang luar biasa. Wow, jarak jauh menimbulkan ketidakkepercayaan. Dan bahkan dengan Lord yang tadi udah bisa dieliminasi oleh teman-teman Kylo, setidaknya dengan inner turret yang sudah rontok, sudah botak dari Kylo itu sendiri, membuat dari OP oke. Gue udah dapat apa yang gue mau, gue coba untuk mundur, gue lakukan setup lagi. Yang harus gue lakukan adalah bersabar. Menunggu sampai Muezanya nanti bisa membuat El Momento kembali. Dan Itu 4 di hard top lane sih baitnya luar biasa iya loh. Dapat Lord di bawah juga solo kill. Terus dapetin 4 pemain sisanya. Instant replaynya lihat nih. Setelah Lord loh, ini pasca Lord loh. 4 stay di hard top lane, lawan 3 sekaligus bahkan. Jadi makanya iya, Cloud Altar udah kebuka, semua kena immobilize, semua kena efek silence. Dan di sate jadinya sama Masako, lihat nih. Iya. Ya kan? Iya. Tuh. Yang dihajar depan, yang kena damage belakang. Dan fun fact-nya kalau kita lihat tadi minimap tadi sebenarnya wow sebentar dulu udah ada double kill yang dilakukan oleh OJ Duan. 3 player dari Kylo pun tidak bisa bernapas lega lagi. 2 player dari Gemini dan juga Superman with Love mencoba sekuat tenaga untuk mendefense area terakhir, tapi damage dari Masako begitu kuat. Begitu tech speed yang begitu kencang membuat dari satu base turret yang akhirnya hilang. Konsil mencoba untuk dibuka, target operasi Gemini di depan sana, tapi lihat Masako fokus ke arah base terakhir dan akhirnya OP Pegasus 2-0 tanpa